Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Sabtu 1 Januari tahun 2022. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon, bukalah hati kami, agar kami dapat hidup seturut dengan firman-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab Bilangan. Sekali peristiwa, Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah kamu harus memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera." Demikianlah mereka harus meletakkan namaku atas orang Israel. Maka aku akan memberkati mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Saudara-saudara, setelah genap waktunya, Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, "Aba ya Bapa." Jadi kamu bukan lagi hamba melainkan anak. Dan kalau kamu anak, maka kamu juga menjadi ahli-ahli waris oleh karena Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah mendengar berita kelahiran penyelamat dunia, para gembala cepat-cepat berangkat ke Betlehem dan mendapati Maria dan Yusuf, serta bayi yang terbaring di dalam palungan. Ketika melihat bayi itu, para gembala memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hati dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ketika genap 8 hari umurnya, anak itu disunatkan, dan ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Meneladani Sikap Bunda Maria. Saudara-saudari terkasih, selamat tahun baru untuk kita semua. Hari ini adalah tahun baru sesuai kalender Masehi. Sesuai kalender liturgi, pada hari ini kita merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria Bunda Allah. Liturgi kita mengajak untuk mensyukuri peranan Bunda Maria yang mendapat gelar sebagai Bunda Allah. Bunda Maria dipilih menjadi Bunda Penebus. Jawabannya kepada malaikat, "Aku ini hamba Tuhan,
terjadilah padaku menurut perkataanmu, membuat Bunda Maria sempurna menyediakan diri, dipakai oleh Allah dalam karya keselamatan untuk semua bangsa. Perayaan Ekaristi pada tahun baru ini dapat pula merupakan jawaban kesanggupan kita menempuh perjalanan waktu dengan penuh tanggung jawab dan kepatuhan kepada Allah sebagaimana Bunda Maria. Saudara-saudari terkasih, Bunda Maria sejak menerima kabar gembira yang dibawa malaikat Gabriel untuk menjadi Bunda Mesias, sebenarnya telah menjadi Bunda Yesus, ibunya Putra Allah. Namun hal itu makin jelas di saat ia sungguh melahirkan Yesus Putra Allah yang dikandungnya di kandang yang sepi dan sederhana itu. Pengalaman itu pertama kali justru disaksikan oleh para gembala yang diberitahu malaikat bahwa Juru Selamat telah lahir. Para gembala setelah diberitahu malaikat langsung bergegas menuju ke tempat bayi itu dilahirkan, dan di sana mereka menjumpai Maria, Yusuf, dan bayi yang terbaring di palungan. Mereka menceritakan semua yang dikatakan malaikat kepada mereka. Mereka menemukan Sang Mesias dalam wujud bayi kecil di pangkuan bundanya Maria dan ayahnya Yusuf. Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hati dan merenungkannya. Itulah sikap Maria. Ia makin menyadari dengan jelas siapa anak yang dilahirkannya, bahwa itu adalah Sang Mesias, dan saksinya antara lain adalah para gembala yang mendapatkan kabar dari para malaikat. Maria makin diteguhkan bahwa memang yang ia kandung dan lahirkan adalah yang dijanjikan Allah sendiri. Namun ia tidak mau berkoar-koar mengungkapkan hal itu. Ia memilih merenungkannya dalam hati. Saudara-saudari terkasih, hari ini kita bersyukur bahwa Bunda Maria rela menerima tawaran Allah untuk terlibat dalam karya keselamatan umat manusia dengan menjadi Bunda Sang Penebus. Lewat kesediaan Bunda Maria, kita semua ikut diselamatkan. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur akan peristiwa itu, terutama peristiwa kesanggupan Bunda Maria menjadi Bunda Tuhan. Syukur kita akan menjadi sempurna bila kita juga rela ikut ambil bagian dalam karya keselamatan itu dengan cara hidup yang menghasilkan buah-buah keselamatan. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau telah mengutus Tuhan kami Yesus Kristus datang ke dunia melalui Santa Perawan Maria. Semoga dengan bantuan doa Bunda Maria, Engkau perkenankan kami menghasilkan buah-buah keselamatan. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.